Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah penggunaan huruf kapital pada makalah dan skripsi. Teman-teman sekalian, topik ini saya sampaikan ingin membantu teman-teman yang akan menulis makalah sebagai tugas kuliah dan juga teman-teman yang akan menulis skripsi ya. Jadi sebetulnya materi ini bukanlah sesuatu yang baru bagi teman-teman karena kan sudah belajar bahasa Indonesia sejak sekolah dasar, sejak SD, SMP, SMU dan bahkan di perguruan tinggi di awal masuk ada mata kuliah MKDU ataupun mata kuliah yang membahas tentang bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Kalau tidak salah itu judul mata kuliahnya. Jadi berarti dari SD sampai perguruan tinggi sudah belajar bahasa Indonesia. Kenapa kalau di dalam penulisan makalah dan skripsi itu seringkali dosen pembimbing direpotkan oleh tata tulis ya dan tata bahasa? Itu mungkin sebabnya adalah karena satu, kurang perhatian, yang kedua kurang teliti ya. Itu aja persoalannya karena ilmunya sudah didapat sejak SD sampai perguruan tinggi. Nah, jadi teman-teman sekalian ini hitung-hitung mereview saja supaya teman-teman kembali mengingat fungsi dari penggunaan huruf kapital dan posisinya di mana kita gunakan itu. Nah, pada makalah dan skripsi, huruf kapital itu dalam penggunaannya nggak boleh salah tempat. Kenapa? Karena kan itu ada hubungannya juga dengan spasi, dia tanda baca dengan titik, koma, dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi huruf kapital itu adalah sebagai huruf pertama pada setiap kata ya. Apapun ya yang akan kita tulis kalimatnya, apakah pada makalah, skripsi maupun surat kabar misalnya ya, ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kemudian apa saja fungsinya? Nah, saya ingin ini aja mereview lagi aja lah ya, pasti udah pada tahu kan. Yang pertama adalah menulis nama. Ya, jadi pada tulisan di dalam tubuh tulisan makalah atau skripsi mungkin kita akan menuliskan nama dimulai dari lembar persembahan udah pakai nama kan, kemudian di kata pengantar itu banyak nama-nama yang muncul, kemudian mungkin di dalam pembahasan juga ada menyebutkan nama bisa jadi. Nah, jadi nama itu akan muncul di tulisan-tulisan itu. Gunakanlah nama itu diawali dengan huruf kapital gitu. Jangan tidak teliti, nanti merepotkan dosen untuk memperbaiki, merevisinya ya. Misalnya nama jenderal misalnya pahlawan ya, Jenderal Sudirman misalnya ya, kita mulai dengan huruf J-nya itu huruf kapital dan S-nya juga huruf kapital. Atau misalnya kita ingin menyebutkan dokter misalnya, Dokter Wisnu misalnya, D-nya besar, W-nya juga besar. Kalau kecilnya ganti, jangan udahlah biarin, jangan begitu ya. Jadi tetap harus diperhatikan. Lalu yang kedua ini penting juga nih, di dalam teman-teman akan memilih satu tulisan dari buku teks atau dari jurnal, kemudian akan digunakan seluruhnya sebagai petikan langsung ditempatkan di tubuh tulisan, maka itu juga dimulai dengan huruf kapital memulainya. Ya, jadi dengan titik 3 langsung huruf kapital atau misalnya koma di atas 2 dengan titik 2 bisa juga dimulai langsung dengan dimulai huruf kapital. Kemudian yang berikutnya adalah penulisan nama, gelar atau jabatan, misalnya gubernur, Jawa Barat, G-nya hurufnya besar, J-nya hurufnya besar, B-nya besar. Ini mahasiswa jarang sekali memperhatikan itu, kayaknya dianggap udahlah lewatin aja. Nama kota itu harus dimulai dengan huruf kapital. Kemudian jabatan presiden, misalnya Presiden Republik Indonesia, harus diawali dengan huruf kapital. Wali kota, ya. Bahkan misalnya ketua RT RW. Nah ini dianggap sepele juga. Kita mulai dari ketuanya, K-nya udah huruf besar, R dan T-nya dua-duanya huruf besar,
R dan W-nya juga hurufnya besar ya. Jadi kalau misalnya kita akan menuliskan itu dan lain-lain lah ya. Jadi kemudian kalau gelar profesi juga itu menggunakan huruf kapital diawalinya ya. Dan teman-teman sekalian, yang berikutnya sepele juga tapi tidak diperhatikan seringkali, yaitu nama bulan ya, hari dan tahun itu dimulai dengan huruf kapital. Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Januari, Februari dan seterusnya. Idul Fitri, I-nya huruf kapital, F-nya huruf kapital. Hari Natal misalnya ya, H-nya besar, M-nya juga besar, bukan H-nya kecil. Hari Natal itu adalah satu kesatuan ya. Jadi dan sebagainya. Ini sebaiknya perhatikan betul sebelum menulis ya. Jadi dibuatlah pedoman penulisan bahasa Indonesia itu, letakkan di meja belajarmu sebelum menulis makalah. Itu perhatikan. Kemudian nama negara dan organisasi juga demikian. Dan yang berikutnya ini sering nih yang sering saya revisi, yaitu nama agama ya. Agama dan kitab suci itu juga dimulai dengan huruf kapital. Misalnya agama Islam misalnya, I-nya besar. Kristen misalnya, Kristen Protestan berarti K-nya besar, P-nya besar dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita menuliskan kepadanya, nya itu adalah manusia, berarti N-nya kecil. Tapi kalau kepadanya, nya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, N-nya berarti besar. Ya, jadi itu diperhatikan, jangan menganggap ringan, jadi jangan merepotkan dosen. Kemudian kalau kita tulis kepadamu Tuhan yang Maha Kuasa, itu 3 kata, bukan 2 kata ya, bukan kepadamu nempel, kepadamu, M-nya besar, Tuhan, lalu yang Maha Kuasa. Jadi tambah lagi tuh, jadi kepadamu Tuhan yang Maha Kuasa. Y-nya kecil, yang-nya ya, karena kata sambung tadi ya. Jadi teman-teman sekalian perhatikan itu. Baik, selain penggunaan huruf kapital, juga kita perlu memperhatikan penggunaan kalimat efektif di dalam penulisan makalah dan skripsi ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami, tersampaikan maknanya pada pembaca, baik lisan maupun tulisan. Jadi nggak usah pakai bahasa yang tata bahasanya itu atau kalimatnya itu dibuat panjang gitu ya, berbunga-bunga ya. Kalau bisa disebut misalnya hiperbolis, nggak usah. Dalam karya ilmiah tidak perlu seperti itu. Jadi yang penting adalah efektif, maknanya dimengerti oleh pembaca dan pendengar ya, kalau itu bahasa lisan. Nah, kalimat efektif itu apabila mencapai sasaran berarti udah benar tuh, efektif benar. Kalau tidak mencapai sasaran berarti kalimat yang kita gunakan tidak efektif ya. Jadi dalam membuat judul makalah ya, kaitannya judul dulu ya. Kalau dalam judul makalah atau skripsi hendaknya menggunakan kata yang hemat ya, efisien. Jadi kalau kalimat tadi kalimat efektif, tapi di dalam penulisan judul kita menggunakan katanya efisien, hemat. Hemat di sini bukan hemat dari banyak atau sedikitnya huruf, tetapi maknanya tersampaikan apa enggak gitu. Yang penting di dalam judul itu sedikit mungkin menggunakan kata tetapi bermakna. Orang bacanya langsung ngerti, oh ini loh judulnya yang ingin diteliti tuh, ini variabelnya gitu. Jangan sampai bingung. Jadi kalau ukur aja, kalau kamu misalnya ingin tahu, tanya sama teman, ini judul saya kayak gini, kamu ngerti nggak? Oh iya paham, itu berarti bagus. Kalau apaan sih maksudnya, berarti harus diperbaiki. Gampang aja ya cara mengevaluasinya sebelum disetorkan kepada pembimbing atau kepada dosen. Yang kedua yang harus diperhatikan, menggunakan bahasa Indonesia yang standar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi bukan menggunakan kata-kata yang populer yang teman-teman gunakan dalam bahasa gaul lah misalnya, itu tidak bisa.
kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi harus dicarikan padanannya ke dalam bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Jadi sebaiknya punya kamus bahasa Indonesia. Yang ketiga, di dalam menuliskan judul itu gunakan kata yang familiar, yang sudah dikenal oleh banyak orang ya, dikenal oleh audiens yang akan menggunakan hasil penelitian kita. Kenapa? Agar mudah difahami maknanya ya. Kemudian pada penulisan judul makalah atau skripsi semuanya menggunakan huruf kapital. Ya, semuanya 100%. Tidak ada huruf yang kecil kecuali pada bagian yang lain. Jadi pada judul semua menggunakan huruf kapital. Kadang ada mahasiswa masih menggunakan huruf yang kecil. Pada judul tidak seperti itu, harus kapital 100%. Nah, jika pada judul ada kata asing ya, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Belanda atau bahasa-bahasa lainnya, itu dicetak miring tapi tetap menggunakan huruf kapital ya. Kemudian misalnya ini contohnya kata-kata biologi juga bisa, teman-teman yang meneliti, yang membuat judul di bidang yang program studinya biologi itu sering tuh menggunakan kata-kata yang menunjuk pada satu variabel tertentu dan itu adalah bahasa asing ya. Misalnya masalah tumbuhan itu cetak miring ya. Kemudian untuk posisi ya. Nah, sekarang posisinya nih, untuk menuliskan posisi penulisan judul supaya indah dilihat ya, bukan sekedar enak dibacanya aja maknanya sampai, tapi juga tata letaknya itu indah ya. Dibuatlah seperti piramida terbalik. Bagaimana caranya silahkan belajar pada ahlinya ya. Jadi buatlah itu seperti piramida terbalik, jadi bagus ya, dari mulai atas sampai misalnya 4 baris itu dibuatnya piramida terbalik ya, cantik dilihatnya ya. Jadi maknanya sampai tata letaknya juga indah. Kemudian tentu saja teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah harus memperhatikan prinsip penulisan judul ya. Singkat, tidak boros kata, jelas, menarik dan sampai maknanya ya. Itu seperti yang tadi saya jelaskan seperti itu. Nah, yang berikutnya nih saya mau sampaikan juga kepada teman-teman, judul itu bukan kalimat. Ya, jadi nggak usah mikirin subjek dan predikat karena judul bukan kalimat. Jadi jangan membuat judul berbentuk penjelasan ya. Yang harus dipikirkan adalah apa yang akan diteliti ya. Kemudian siapa yang akan diteliti dan di mana tempat penelitiannya kalau itu untuk ilmu-ilmu sosial ya. Saya mau kasih contoh nih judul yang salah ya. Misalnya nih contoh aja nih, hubungan wanita karir dengan tingkat perhatiannya pada anaknya selama dia tidak di rumah. Itu terlalu panjang, itu kalimat ya. Jadi kalau kita ganti bagaimana ya, gampang aja, misalnya pola asuh orang tua dengan apa misalnya variabelnya dalam kurung studi kasus pada wanita karir. Nah, itu judul namanya ya. Tapi yang pertama tadi itu kalimat. Contoh yang kedua nih, jangan ditiru ya, ini salah nih. Misalnya teman-teman menulis hubungan cara guru mengajar, menilai, membimbing anak usia dini saat anak tersebut di bawah asuhannya. Itu kan panjang. Itu kalimat. Coba dibuat menjadi judul. Gampang. Hubungan kompetensi guru PAUD dengan apa misalnya di PAUD Mawar Merah misalnya, kayak gitu, beres jadi judul ya. Jadi yang namanya menilai, membimbing, mengajar dan mengasuh dan sebagainya itu adalah dijadikan menjadi satu kata, kompetensi guru gitu ya. Jadi teman-teman sekalian harus banyak berdiskusi satu sama lain sebelum menentukan judul. Tapi saya juga sudah memberikan
banyak materi tentang bagaimana cara menulis judul yang baik. Silahkan nanti ditonton. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menulis makalah untuk tugas-tugas kuliahnya, dan juga bagi mahasiswa yang akan menulis dan merumuskan judul penelitian untuk skripsinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.